Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kembali bertemu dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, masih dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Kira-kira tentunya kalian sudah tahu ya apa yang disebut dengan pola bilangan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video belajar berikut ini. Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Masih dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester ganjil. Tentunya masih bersama dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah setelah menonton video ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami maksud dari pola bilangan, kemudian mengenal istilah-istilah pada materi pola bilangan, kemudian menemukan suku pada pola bilangan umum. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke pengertian pola bilangan. Jadi, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah bentuk gambar atau urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu, misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Nah, beberapa contoh dari pola bilangan pada matematika diantaranya adalah yang pertama, pola bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua, pola bilangan ganjil. Jadi bilangan yang ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian ada juga pola bilangan genap seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya lagi ya. Kemudian yang keempat ada pola bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tentunya kalian masih ingat ya apa itu bilangan prima. Kemudian yang kelima ada pola bilangan Fibonacci. Nah, ini seperti 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Nanti kita bahas ya. Yang keenam ada pola bilangan Pascal. Kemudian yang ketujuh pola bilangan persegi. Yang kedelapan pola bilangan persegi panjang. Yang kesembilan pola bilangan segitiga. Ke-10 pola bilangan aritmetika, dan yang terakhir 11 pola bilangan geometri. Nah, poin 1 sampai 6 ini disebut dengan pola bilangan umum. Sedangkan dari poin 7 sampai 11 ini disebut dengan pola bilangan khusus. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang pola bilangan umum ya. Pola bilangan umum terlebih dahulu kita bahas. Yuk kita lanjutkan. Istilah pada pola bilangan. Jadi ada istilah apa saja sih dalam pola bilangan itu yang perlu kalian ketahui? Yang pertama ada yang disebut dengan suku. Jadi apa itu suku? Nah, suku itu adalah urutan bilangan. Jadi urutan bilangan yang keberapa? Urutan bilangan ini atau suku dilambangkan dengan huruf U. Kemudian istilah yang kedua ada suku ke N. Nah, kalian tadi tahu suku itu adalah urutan bilangan. Jadi suku ke N itu berarti urutan bilangan ke N. Jadi keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3. Nah, UN itu lambang dari urutan bilangan ke N, dilambangkan dengan UN. Nah, jadi bentuk umum dari pola bilangan itu misalnya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Ini bentuk umumnya.
keterangan, kalian tadi sudah tahu di sini ada U1, itu artinya suku ke-1 atau urutan bilangan yang ke-1. Kemudian ada U2, U2 itu suku kedua atau urutan bilangan yang kedua. Kemudian ada U3, U3 itu adalah suku ketiga atau urutan bilangan yang ketiga. Selanjutnya ada UN, itu adalah suku yang ke-n. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh berikut. Diketahui barisan bilangan 3, 5, 7, 9, dan 11. Sebutkan masing-masing suku dari barisan bilangan tersebut dan tentukan berapa banyak sukunya. Kita jawab ya. Bilangannya adalah angka 3, 5, 7, 9, dan 11. Di sini ada angka 3. Angka 3 ini di urutan pertama kan? Maka angka 3 ini disebut dengan U1, berarti bilangan yang berada pada urutan yang pertama. Kemudian angka 5, ini angka 5 berada pada urutan yang kedua. Maka 5 ini disebut dengan U2, berarti bilangan yang berada pada urutan yang kedua. Kemudian 7, ini urutannya ke berapa ya? Ketiga ya. Maka 7 ini disebut dengan U3 atau suku urutan bilangan yang ketiga. 9, ini urutannya keempat, maka kita sebut saja sebagai U4. Dan yang ini 11 itu urutan yang kelima, maka kita sebut saja ini adalah U5 atau urutan bilangan yang kelima. Nah, di sini maka dapat kita sebutkan di sini U1 itu sama dengan 3, U2-nya itu 5, U3-nya itu 7, U4-nya 9, dan U5-nya 11. Jadi dapat kita simpulkan banyak sukunya adalah terdapat 5 buah suku karena dari U1 sampai dengan U5. Bagaimana? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas menentukan suku pola bilangan. Jadi di sini menentukan suku yang belum diketahui dari suatu pola bilangan. Nah, untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan analisa, yang kedua dengan menggunakan rumus. Nah, dengan analisa itu sering disebut dengan coba-coba. Dan analisa ini biasanya untuk menentukan pola bilangan umum. Kemudian ini menggunakan rumus itu digunakan untuk menentukan pola bilangan yang khusus. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal menentukan suku pola bilangan umum. Contoh soal 1. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada bilangan 1, 5, 9, dan 13. Di sini kalian disuruh menentukan 3 suku berikutnya. Nah, kalau kalian lihat di sini dari angka 1 ke angka 5 itu bedanya 4 ya, tambah 4. Nah, sekarang kita akan tentukan apakah dari 5 ke 9 juga itu ditambah 4, 9 ke 13 juga apakah ditambah 4. Nah, kita lihat dari 5 ke 9 benar ya, itu ditambah 4. Dari 9 ke 13 juga itu ditambah dengan 4. Nah, maka polanya di sini adalah pola bilangannya itu berarti ditambah 4 untuk suku yang berikutnya. Berarti untuk menentukan suku yang selanjutnya yang ini berarti 13 tinggal kita tambahkan saja dengan 4. 13 ditambah 4 menjadi 17. Berarti sama dengan ini juga ya, untuk menentukan suku selanjutnya setelah angka 17 tinggal kita tambahkan 4. Jadi 17 ditambah 4 21. Nah, suku sesudah 21 karena polanya ditambah 4 berarti sama, kita tambah 4 juga. Jadi 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, begitu ya. Jadi ini polanya ditambah 4. Nah, nanti pola bilangan itu tidak selalu ditambah, bisa juga dikurangi. Dikurangi 2, dikurangi 3, ditambah juga tidak selalu ditambah 4, bisa saja ditambah 2, ditambah 6. Bisa ditambah, bisa dikali, ataupun bisa dibagi. Selanjutnya, sekarang yang kedua ada bilangan 1, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kita lihat polanya ini bagaimana, apakah ditambah,
dikurang, dikali, atau dibagi. Kita lihat dari 1 sampai 2, dari angka 1 ke angka 2, itu polanya dikali ya. Polanya dikali. Dikali berapa? Dikali 2. Kemudian dari 2 ke 4, sama itu juga dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Dari 4 ke 8, sama ya. Dari 4 ke 8 itu juga dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Maka untuk menentukan suku berikutnya setelah 8, di sini berarti tinggal dikali 2. 8 dikali 2 itu adalah 16. Berarti untuk suku berikutnya tinggal dikali juga dengan 2. 16 dikali 2 itu adalah 32. Kemudian tinggal dikali 2 lagi. 32 dikali 2 sama dengan 64. Bagaimana, sudah paham? Jadi untuk menentukan pola bilangan dari satu suku ke suku yang lainnya bisa ditambah, dikurang, dikali, dibagi, tergantung nanti sesuai yang cocok untuk pola bilangan yang kita inginkan. Nah, jadi 3 suku berikutnya adalah 16, 32, dan 64 ya dari yang B. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada angka 1, 2, 5, dan 10. Kita lihat dari 1 ke 2 itu bedanya 1 ya. Dari 2 ke 5 itu bedanya 3 ya. Dari 5 ke 10 bedanya berapa? 5. Kalau kita tambah itu tambah-tambahnya kan beda-beda ya. Dikali juga kan tidak mungkin. 1 kali 2, 2. 2 kali 2 itu 4, bukan 5. Maka kalau kita tuliskan jadi 1 ke 2 itu kan tambah 1. Dari 2 ke 5 itu tambah 3. Dari 5 ke 10 itu ditambah 5. Jadi berapa berikutnya nih dari suku ini? Nah, 1, 3, dan 5. Lihat, ini angka 1, 3, dan 5 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, ingat di awal tadi ya, di sini. Nah, ini ada pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi di sini berarti ditambahkan dengan bilangan ganjil. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Berarti untuk suku berikutnya setelah angka 10 tambahkan dengan pola bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5. Berarti setelah ditambah 5 ditambah berapa? Ya, ditambah 7. 10 ditambah 7, 17. Berarti kemudian 17 ditambah berapa bilangan ganjil seterusnya setelah 7? 9. 17 ditambah 9 berarti 26. Ditambah lagi untuk suku berikutnya berarti bilangan ganjil setelah 9 berapa? 11 ya. 26 tambah 11 berarti 37. Jadi ini polanya adalah ditambah dengan bilangan ganjil. Maka 3 sukunya adalah 17, 26, dan 37. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada bilangan 1, 3, 6, dan 10. Nah, ini kita lihat dari 1 ke 3 itu ditambah 2. Betul ya? Kemudian dari 3 ke 6 itu ditambah berapa? Tambah 3 ya. Dari 6 ke 10 ditambah berapa? Tambah 4 kan? Ini 2, 3, 4. Ini bilangan apa? Nah, ini adalah bilangan asli. Lihat, kalian ingat di pembahasan tadi di awal kita ya. Nah, di sini ada pola bilangan asli. Pola bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pola bilangan asli yang berurutan. Jadi setelah 1 ditambahkan lagi dengan 2. Ditambahkan lagi dengan 3, 4, 5. Ini berurutan ya. Nah, jadi ini kan ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Berarti untuk menentukan suku selanjutnya setelah 10, berarti ini kita tambahkan angka berapa? Ya, angka 5 karena berurutan. Jadi 10 ditambah 5, 15. Berarti untuk suku selanjutnya ditambah berapa setelah 5? Iya, ditambah 6. Berarti 15 ditambah 6, 21. Kemudian 21 setelah 6 berarti angka berapa? 7 ya, berurutan. 21 ditambah 7 sama dengan 28. Jadi inilah
suku selanjutnya dari pola bilangan yang soal yang D, yaitu 15, 21, 28. Jadi polanya itu ditambah bilangan asli yang berurutan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Nah, ini polanya 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19. Nah, ini polanya ini semakin sulit ya. Jadi pola itu tidak selalu dari suku 1 ke suku 2. Jadi antar suku. Bisa saja loncat suku. Misalnya sini 3, kemudian 11, 19. Nah, bisa loncat seperti itu ya. Bisa loncat 1, loncat 2. Kalian harus jeli di sini. Dari 3 itu ke 11, kira-kira ditambah berapa? Tambah 8 ya. Kemudian dari 11 ke 19 itu juga ditambah berapa? Tambah 8. Nah, loncat 1 ya. Berarti kalau loncat 1 dari sini ke sebelah sana itu ditambah 8. Ditambah 8 maka hasilnya adalah 27. Kemudian setelah itu, nah ini, nah dari negatif 7 sampai dengan negatif 15 itu kan dikurangi 8. Kemudian loncat 1 ya. Dari negatif 15 ke posisi yang sebelah sana berarti sama dikurangi 8. Jadi isinya adalah negatif 23. Loncat 1 lagi, negatif 23 dikurangi 8, maka hasilnya adalah negatif 31. Jadi ini suku berikutnya negatif 23, 27 dan negatif 31. Nah, selanjutnya tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Di sini ada bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan 13. Nah, bilangan ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci ini kalian tinggal menjumlahkan 2 suku sebelumnya untuk menentukan suku berikutnya. Di sini ada 2 suku awal yaitu 1 dan 1. Nah, untuk menentukan suku berikutnya berarti kita jumlahkan saja 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, untuk menentukan suku setelah 2 berarti kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. Berarti di sini 1 ditambah 2 sama dengan berapa? 3. Untuk menentukan setelah 3 kita jumlahkan 2 suku sebelumnya. 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 5. Kemudian untuk menentukan yang selanjutnya 3 ditambah dengan 5 berarti 8. Nah, selanjutnya berarti bagaimana? Ya, 5 ditambah 8 itu berarti 13. Untuk yang selanjutnya berarti tinggal kita jumlahkan ya. 8 ditambah 13. Nah, berarti ini berapa? Isinya 21. Nah, untuk suku yang selanjutnya setelah 21 berarti kita jumlahkan 2 suku yang sebelumnya. Nah, 13 ditambah 21. Jawabannya berapa? Iya, 34. Terus kita jumlahkan lagi berarti 21 ditambah dengan 34. Jawabannya adalah 55. Jadi 3 suku berikutnya adalah 21, 34 dan 55. Nah, itu tadi ya tentang pola bilangan Fibonacci. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjutkan ke pola bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk pola bilangan segitiga Pascal ini berbentuk segitiga. Jadi untuk U1-nya itu diawali angka 1. Untuk U2-nya berarti 1, kemudian dan 1 sebelah sananya ya. Nah, selanjutnya ini U2 dan untuk U3-nya diawali dengan 1, diakhiri angka 1. Di sini tengahnya ada angka 2. Dari mana angka 2 ini? Kita jumlahkan dari sini. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, untuk suku selanjutnya kita awali dengan 1, akhiri dengan 1 juga. Kemudian di sini ada angka 3 dan 3. Dari mana itu? Kita jumlahkan di sini. 1 tambah 2 itu kan 3. Kemudian
2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi begitu ya. Untuk suku selanjutnya sama, kita awali 1, akhiri dengan 1. Di situ ada 4, ada 6, ada 4. Dari mana itu? Kita jumlahkan juga 1 ditambah 3, 4. Kemudian 3 ditambah 3 itu 6. 3 ditambah 1 itu adalah 4. Kemudian di sini juga awali dengan 1, akhiri dengan 1. Sama seperti tadi ya, ada 5, 10, dan 5. Jadi ini kita jumlahkan 1 ditambah 4, 5. 4 ditambah 6 itu hasilnya 10. 6 ditambah 4 itu hasilnya 10. 4 ditambah 1 itu hasilnya 5. Jadi ini adalah pola bilangan segitiga Paskal. Bagaimana? Sudah paham semuanya ya? Nah, kalau begitu sampai berjumpa kembali dan Ibu ucapkan terima kasih. Nah, bagaimana? Paham sekarang tentang pola bilangan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya ya dalam pembahasan pola bilangan yang seterusnya. Nah, ingat untuk selalu rajin belajar dan taati protokol kesehatan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.